Segala sesuatu tidak terasa terlalu mahal kalau fokus kita adalah kualitasnya. Kalau kamu mau hidupmu berkualitas, jangan murahan. Sesuatu yang berkualitas itu pasti mahal. Untuk dapat suami, istri yang berkualitas, kamu gak boleh murahan. Mau berubah gak? Anda kalau tidak making time, you will never have time. We need to make time for our family. Family is everything. Amen. Dari kami kebenaran firman-Mu. Yang Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai kapan? Saya mau kasih tahu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa baca sama-sama, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan amin. Kesengsaraan membuat kita jadi Kristen yang tahan banting, jadi orang-orang yang berkualitas. Kenapa kita lebih senang beli barang yang berkualitas? Karena gak mudah rusak, gak mudah pecah. Saya percaya hidup kita ini fragile. Makanya kita harus jadi orang Kristen yang berkualitas. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang berkualitas, Anda gak boleh jadi pengikut Kristus yang hanya setia karena ada maunya. 3 hal yang penting dalam membangun kualitas. Yang pertama, harga. Katakan harga. Yang kedua, fokus. Katakan fokus. Yang ketiga, prioritas. Katakan prioritas. Saya kasih contoh dulu. Waktu kita mau bangun quality times sama keluarga kita, bangun quality time sama anak-anak kita, yang pertama kita harus mau bayar harga. Karena waktu kita mau quality time sama keluarga, kita harus mau keluar uang. Bener gak? Liburan sama keluarga tuh paling mahal. Yang mengalami katakan amin. Paling banyak tagihan kartu kredit tuh abis liburan sama anak. Bener gak? Sekalinya dibawa jalan, mama aku mau ini, papa aku mau ini, ampun deh gue. Tapi kan karena sayang, ya udahlah. Anak saya nggak di sini kan ya. Ntar dia marah lagi. Biasanya kita tuh royal dalam hal-hal yang menjadi hobi kita, kesukaan kita, hal-hal yang jadi prioritas kita. Bener nggak? Orang royal beli sepeda mahal-mahal. Buat saya yang nggak suka sepeda, nggak masuk akal. Suami saya paksa saya naik sepeda, kami diajak ke Ancol. Kamu nyetir, naik sepeda? Gak mau, saya bilang. Kenapa gak mau? Dia bilang, gue udah lupa caranya. Gue dulu jago naik sepeda, waktu masih SD. Saya lomba naik sepeda sama teman-teman saya menang. Sekarang saya udah lupa, gue SM kanan dulu, ke kiri dulu. Dia paksa saya. Jadi saya gak suka sepeda, karena saya gak tahu naiknya. Tapi orang yang suka banget sepeda, berani keluar uang mahal buat beli sepeda, Anda akan mau bayar harga untuk sesuatu yang menjadi prioritas, kesukaan, hobi bagi Anda. Apakah anak-anakmu prioritasmu? Apakah keluargamu prioritasmu? Kalau mereka prioritasmu, kamu tidak pelit sama istrimu. Kamu tidak pelit sama anak-anakmu. Giliran anak minta komputer lu pelit. Giliran kamu beli sepeda mahal-mahal beli. Bener gak? Yang istri-istri single suaminya. Kalau aku prioritas kamu, kamu jangan pelit sama aku. Suami-suami jangan pelit sama istrimu. Kamu jangan liatin tetangga orang. Rumput tetangga lebih hijau, kenapa? Karena suaminya mau bayar harga. Amen. Bicara kualitas, Anda harus belajar bayar harga. Jangan mau enaknya aja. Yang kedua, kalau kita mau punya quality time sama anak kita, sama keluarga kita, kita harus komitmen, fokus sama anak-anak kita, fokus sama istri kita. Jangan pergi makan keluarga, tapi main handphone, liatin gadget. Saya kasih tahu, gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Bener gak? Yuk, bicara quality. Pertama harus bayar harga. Bicara quality, harus bicara fokus. Itu bukan quality kalau Anda gak fokus. Kita ini sibuk, kita ini punya kerjaan, semua sibuk. Jadi kalau kita cuma punya 1 jam sama anak-anak kita, sama pasangan kita, untuk makan malam sama-sama, jangan main handphone. Kita kalau mau punya quality time, kita harus fokus. Katakan fokus. Jangan main handphone, jangan lihat kanan kiri. Makan sama istri, tapi lihatnya ke pintu. Cari siapa pak? Enggak, rame ini restoran. Apa sih? Fokus. Anda punya waktu liburan sama anakmu setahun 2 kali.
Jangan kerja terus. Bu Heni, kerjaan saya itu cuan. Gak bisa gak lihat handphone. Alamak, saya kasih tahu, satu hari kamu nyesel. Anak-anakmu meninggalkan rumah dan gak ingat kamu. Ayo, kerjanya pas anak-anak udah tidur. Pas anak-anak lagi main game, kamu main handphone. Tapi waktu makan sama-sama, jangan lihat handphone. Ayo suami-suami, istri-istri saling pandang dan bilang gini, komitmen yuk, salaman. Sini loh, jemaat lihat loh, cepetan. Yes. Yeay, sini dulu. Maukah kamu berjanji? Kalau kita makan kamu gak pegang handphone? Yes. Ini yesnya agak-agak goyang nih. Direkam gak tadi? Jadi saksi ya. Kalau satu hari Pastor Jojo lagi makan pegang handphone tak videoin ya. Tapi aku cinta suamiku, cinta setengah mati. Yang ketiga, kualitas bicara prioritas. Saya kasih contoh lagi. Anak-anak itu, pasangan kita harus jadi prioritas di tengah kesibukan kita. Semua orang mau waktu kita, benar gak? Bos kita mau waktu kita, teman kita mau waktu kita, orang-orang yang kita muridkan mau waktu kita. Kesibukan kerjaan menuntut waktu kita. Bicara prioritas, bicara soal waktu. Anda harus memberikan prioritas buat anak-anak dan pasanganmu. Bagaimana caranya? Anda harus komitmen menetapkan waktu untuk mereka. Ayo, saya mau tanya, seminggu sekali, punya anak komitmen hari apa, jam berapa Anda kumpul sama anak-anak dan pasanganmu makan malam atau makan siang bersama? Yang punya, angkat tangan. Capek ya dengerin saya ngomong ya, sorry ya. 1, 2, loh kok sedikit? Sedikit loh. Wah, kok sedikit? Tobat kalian. Harus belajar. Mau berubah nggak? Anda kalau tidak making time, you will never have time. We need to make time for our family. Family is everything. Amen. Saya tuh berperang sama suami saya. Saya bilang gini, berapa tahun lalu ya? Pokoknya saya bilang, saya mau kita fokus sama anak-anak kita. Percuma kita khotbahin jutaan orang kalau anak kita nggak punya waktu sama kita. Saya mau setiap Jumat malam kamu dan saya makan malam sama anak-anak. Dia bilang nggak bisa. Jumat malam itu komsel. Saya bilang komselnya pindah hari. Gak bisa, anak-anak komselnya gak mau. Saya marah sama anak-anak komselnya. Kan akhirnya Jojo mengalah. Ya udah, kalian makannya jam 5 dia bilang. Jam 5 sore. Kami makan jam 5, anak-anak masih kenyang. Jam 6.30 dia cabut pergi komsel. Saya sakit sekali bertahun-tahun. Akhirnya saya bersyukur komsel itu saya bubarin. Ya, sampai sekarang udah gak jalan. Itu komsel itu masih ada grupnya, cuma buat happy birthday aja. Tapi udah gak komsel lagi. Soalnya mereka membuat suamiku meninggalkan aku. Sekarang jadi gembala. Apa gak tambah sibuk? Semua orang pengen ketemu Jojo. Sekarang saya umumin ya, tolong direkam baik-baik. Dan ini jangan dipotong. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya. Jumat malam itu quality time saya dan Jojo bersama anak-anak. Tolong jangan ajak ada orang yang minta waktu suami saya. Saya kasih tahu ya, anak saya lebih penting dari yang lain-lain. Anak saya itu buah dari hidup kami. Jemaat gak akan diberkati kalau anak saya nakal, bener gak? Saya bilang sama suami saya, Jumat malam itu makan malam sama Chloe Zoe Excel. You gak mau, I tetap pergi. Kadang-kadang suka gak ada dia juga. Tapi saya tadi sudah ngomong, jadi kalian semua dengar, gak boleh ada yang ajak Pak Jojo pergi makan Jumat malam. Amin? Sepakat? Iya. Ayo sekarang janji suami istri hadap-hadapan. Yang gak bawa pasangan nanti pulang, jabat tangan. Hari apa ayo makan sama-sama kita sekeluarga. Seminggu minimal sekali. Quality time tuh harus bayar harga, jangan pelit. Kalau gak punya duit, warteg aja. Makan di pinggir jalan tuh, nasi uduk, pecel lele, gak apa-apa. Yang penting quality time. Bicara quality time, Anda harus eye to eye, heart to heart. Katakan sama-sama, heart to heart. Capek ya dengar aku ngomong ya, sorry ya. Waktu seseorang itu jadi prioritas dalam hidup kita. Saya yakin Anda
akan mengupayakan dengan amat sangat untuk bisa kasih waktu buat orang itu. Betul nggak? Coba orang itu orang penting, orang kaya. Pak Jojo, saya mau ketemu sama Bapak. Bapak bisa ketemu saya? Hari apa Pak? Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Karena suamiku sungkanan, Mister Sungkan, pasti langsung siapa? Sampai rumah istrinya yang paling dia bilang gini, sayang kita sama anak-anak minggu malam aja. Gitu selalu, minggu malam aja ya. Nanti kalau sudah minggu malam antri yang mau ketemu, mau pingsan gak coba? Jadi gembala tuh repot memang. Tapi saya tetap sayang Sanda. I love you all. Kita bahas sekarang. Untuk segala sesuatu yang berkualitas pasti ada harganya, katakan amin. Saya kasih contoh, belanja barang berkualitas. Saya yakin Anda akan berani bayar mahal kalau fokusmu tuh kualitas. Siapa di sini yang suka belanja barang yang berkualitas? Siapa di sini yang suka beli barang asal murah? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya tuh, semangat. Dulu, aku ini paling happy kalau beli baju 100.000 dapat 3. Apalagi kalau beli legging 100.000 dapat 4, happy. Dulu kerjaannya begitu. Baju tuh cari yang murah. Akhirnya saya belajar dari banyak pengalaman. Beli barang murah itu tidak berkualitas. Karena ada pepatah berkata, ada uang, ada barang. Beli legging, baru pakai sekali, dicuci. Begitu mau pakai, terbuka di bagian yang kurang terhormat. Bolong. Baru pakai, bolong di sini. Kesel saya, baru beli loh ini. Waktu di toko, warnanya bagus, mentereng, keren. Kasih pelembut, pakai, loh kok kusam? Nyampe-nyampe, bahannya kok kasar. Saya udah kenyang beli barang murah. Kapok, yang ujung-ujung apa? Dibuang. Saya kalau beli barang jelek gak dikasih orang, saya buang. Saya kasih tahu, Anda kalau fokusnya kualitas, Anda pasti mau bayar harga. Tapi saya punya kabar gembira. Ibu cerdas, belanja barang berkualitas di waktu yang pas. Pas sale, pas murah, pas diskon. Amin. Dulu, waktu saya masih punya mental murahan, mama saya tuh loh, ada mama ya? Oh itu dia. Kalau dia beli baju, dia bilang gini, nih kaos nih 300-an ribu, dia bilang gitu. Saya kaget, wih kaos 300.000, mahal banget, saya bilang gitu kan. Terus dia ketawain, saya bilang gini, 300.000 kok mahal. Buat saya, dulu 300.000 tuh mahal loh. Bayangin, semurahan itu otak gua. Saya kasih tahu, suami saya itu lebih branded minded dari saya. Soalnya keluarganya keluarga branded. Satu kali dia kalau ke mall nemenin saya, dia tuh bisa hilang. Sering 100 kali ke mall, 100 kali dia hilang. Saya heran, hilang kemana suamiku ini? Tahu-tahu balik-balik udah nenteng. Hehehe. Udah nenteng belanjaan. Dia suka sama toko itu. Satu toko itu hobinya Jojo. Dia selalu rajin mendatangi toko itu. Bukan untuk doa keliling, bukan. Untuk lihat ada poster warna merah, tulisan putih, Saleh. Kalau Saleh itu dia hobi. Saya kalau beli barang nggak Saleh dia marah. Kenapa kamu beli lagi nggak diskon? Sayang tahu, nanti dia diskon. Bener. Begitu diskon, itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Saya lihat di labelnya itu ya, 1 juta. Wih, kalau gua sih nggak beli ya barang 1 juta ya, gitu kan? Kan mental murah. Tapi begitu diskon, jadi 150.000. Kaget saya. Loh, ini merek ini loh. Kok jadi 150.000? Wah, saya beli banyak-banyak Bapak Ibu. Begitu saya pakai, dicuci. Wih, nggak pudar warnanya. Bagus. Warnanya awet. Pakai 10 kali, awet. Wah, mantap ini. Kualitas memang nggak bisa bohong. Ada uang, ada barang. Dan yang lebih keren, dipegang tuh lembut, dipakai itu bagus, pas. Sampai saya pakai di pesawat, sama pramugari dipuji, you look so beautiful with that dress. Bayangin, dia nggak tahu aku tukune 150.000. Jadi ibu cerdas, beli barang berkualitas di waktu yang pas. Katakan sama istrimu, bapak-bapak,
Ibu cerdas. Nggak sel ya? Mental sel kita. Bukan mental sel. Bijaksana, amin. Soalnya kesel tau gak kalau udah diskon, nyakitin gitu loh. Baru beli. Waktu beli itu 600.000. Kenapa begitu kita datang diskon tinggal 200, nyakitin hati kan? Cerdas lah. Tapi saya mau bilang gini, harganya tidak terasa terlalu mahal jika ukurannya adalah kualitasnya. Saya ulangi, segala sesuatu tidak terasa terlalu mahal kalau fokus kita adalah kualitasnya. Kalau kamu mau hidupmu berkualitas, jangan murahan. Sesuatu yang berkualitas itu pasti mahal. Untuk dapat suami, istri yang berkualitas, kamu gak boleh murahan. Saya itu bersyukur. Suami saya ini dari saya pacaran. Saya ngakulah di sini ya. Kita pacaran tuh saya umur 16, masih kecil. Jangan ditiru adik-adik. Udah boleh ya. Kan udah zaman dulu, sekarang gak boleh ya. Suami saya gak izinin saya pakai rok mini di atas lutut. Gak boleh. Pasti Anda bilang gini, dasar kampungan. Gak. Pak Jojo, dari saya umur 16, gak boleh pakai di atas lutut, gak boleh. Celana pendek, ganti kamu. Baju you can see, yang kelihatan ketek, gak boleh. Pakai tank top, gak boleh. Biarpun tangan panjang tapi nerawang, ganti. Pakai daleman. Kan ada cewek-cewek nakal, pakai beranya hitam, kemejanya putih ya kan? Suami saya gak kasih. Ganti, pakai daleman, kaos dalam. Jadi saya dari umur 16 tahun punya pacar kayak gini. Old mindset. Tapi saya bersyukur. Karena dari muda, dia itu nuntun saya. Supaya jadi teladan. Saya ingat Jojo bilang gini, kamu harus sopan. Kamu harus jadi teladan. Saya mana nyangka kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, amin. Saya bersyukur pacaran sama orang yang berkelas, yang punya martabat, orang yang gak cari perkara-perkara najis. Kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas pikiranmu. Kalau kamu tuh pikirannya kotor, pikirannya najis dan cabul, saya kasih tahu, Anda akan tertarik sama perkara-perkara cabul. Banyak cowok yang seneng istrinya tuh berpakaian seksi. Kadang-kadang saya malu sendiri. Udah emak-emak kok kayak gitu. Apa anaknya gak malu toh? Anaknya pasti malu. Mama saya suka pakai baju nerawang, tak marahin. Saya bilang, mami itu lemak jangan dipamerin, tutup. Dia kalau duduk suka gini, saya tutup kakinya, tutup. Pasti anak-anak tuh malu kalau punya mama papa yang gak tahu diri. Ngerti ya maksud saya? Ayo sopanlah dalam hidupmu. Jangan pikirannya gak bener gitu. Saya kasih tahu gini, bukan urusan berpakaian modern, tapi sopan. Saya ke pantai juga pakai celana pendek, berenang juga pakai baju berenang. Segala sesuatu ada tempatnya, amin. Kita nge-gym, ada yang suka pakai yang cuma setengah, silakan. Mau tempat gym kok, bener nggak? Tapi kalau Anda ke gereja, ya dibingung orang. Kita nggak ngomong soal pakaian, tapi saya mau bilang ini, cewek-cewek dengerin, yang jomblo angkat tangan. Ih, kamu kok masih jomblo? Kamu terlalu ganteng buat jomblo. Yang jomblo angkat tangan. Lo nggak banyak, cuma sedikit. Jomblo. Harusnya kamu berdiri loh biar saling lihat. Oh iya, sekalian saya kasih tahu. Saya mau bikin retret khusus jomblo. Iya, biar kenalan. Nanti dibuka untuk semua gereja, nggak cuma jemaat ICI. Biar kenalan lah di situ. Ada sesi saling kenal. Dilarang duduk makan malam, makan pagi, makan siang sama orang yang sama. Sedap? Nanti semua tukeran HP, terus dibikinin grup. Biar jomblo-jomblo tuh laku. Sama ini. Seneng ya kamu. Saya mau bikin tur ke Turki khusus jomblo. Kenapa? Karena perjalanan 11 hari mengubahkan hidup. Kamu bisa lihat orang di bus tidur mangap-mangap kayak apa. Biar saling kenal. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Saya bilang sama anak saya gini, kamu harus jadi teman buat orang itu. Kenapa? Kalau teman tuh nggak ada apa tuh
Jaimnya, kalau berteman, pelit-pelit, baik-baik kelihatan. Betul nggak? Jorok-jorok kelihatan. Sengak-sengak kelihatan. Tapi kalau naksir, pasti bohong tuh semua. Alah, makan manis banget. Kamu suka? Suka banget. Geli. Kalau Anda berteman, dia bau ketek, semua Anda tahu. Betul nggak? Tapi kalau pacaran palsu. Jadi kalau Anda mau dapat jodoh yang baik, pertemananmu harus luas. Jangan ganti-ganti pacar. Ganti-ganti pacar nggak akan ketemu. Loh, kok jadi ngomongin ini sih? Cut. Orang bilang, hidup kudus itu susah. Ikut Tuhan itu mahal harganya. Tapi untuk sebuah hidup yang berkualitas sorga, Anda harus mau bayar harga. Katakan, aku harus punya hidup berkualitas sorga. Kenapa? Karena kita tahu ujungnya. Kita tahu hasil akhirnya. Amin. Dosa memang menarik. Dosa memang kelihatan enak. Memang enak. Karena kalau nggak enak, orang nggak akan jatuh dalam dosa. Tapi Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Yang mau hidup kekal bersama Yesus Kristus, angkat tanganmu. Ikut Tuhan memang gak murah. Tapi untuk sesuatu yang berkualitas kerajaan sorga, kamu harus mau bayar harganya. Kuasai dirimu, hidup kuduslah. Siapa sih di dunia ini yang gak mau kaya? Bener gak? Yang mau kaya angkat tangan. Bagus, jujur. Dengar, lebih baik hidup sederhana dalam kebenaran daripada berlimpah dalam kefasikan. Lebih baik kesederhanaan dalam kebenaran daripada berlimpah dalam keserakahan. Mazmur 37 ayat 16, kita baca sama-sama. Mari. Kalau saya itu tidak jujur, benar nggak? Percaya nggak? Benar nggak? Saya bisa beli apa aja yang saya mau kalau saya mau curang. Tapi sampai hari ini saya masih nyicil rumah, Bapak Ibu. Untuk sekolah anak saya mesti nabung, Bapak Ibu. Saya struggling. Saya kasih tahu, kenapa saya masih kerja, bawa tur sana sini. Karena kita perlu sekolahin anak, Bapak Ibu. Dengar, ada harga yang harus kita bayar untuk hidup dalam kebenaran. Apa Bu Heni gak mau kayak pendeta-pendeta lain tuh hidup mewah? Biarin aja lah itu hidup mereka, nggak usah bandingin hidup kita. Tanggung jawab kita sama Tuhan tuh masing-masing. Jangan ngurusin tetangga. Amin. Itu urusan dia. Kita juga nggak tahu. Itu siapa tahu memang duit dia sendiri. Ngapain kita pusing? Kita yang harus selalu mengingatkan diri kita. Hei, segala sesuatu di dunia ini sementara. Anda mau bayar harga di sini dan menuai hadiahnya di sorga? Atau Anda mau hidup mewah-mewah di sini dan Anda tidak dapat apa-apa di kerajaan sorga? Jangan sampai kita mati seperti orang kaya yang bodoh. Dalam Lukas 12 ayat 13-21, Yesus bilang apa? Dia mati dalam keserakahan karena dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Yuk, bayar harga jadi pengikut Kristus. Jadi Kristen yang berkualitas. Amin. Yang kedua, untuk membangun sebuah kualitas, tadi saya bilang kita harus fokus. Keahlian Anda dan produk Anda hanya bisa berkualitas kalau Anda fokus. Apple menjadi salah satu perusahaan yang teknologinya paling maju dan paling inovatif. Kenapa? Karena mereka fokus. Apple fokus bikin perangkat telekomunikasi dan komputer. Mereka nggak bikin rice cooker, mereka nggak bikin mesin cuci, mereka nggak bikin AC, betul nggak? Mereka nggak bikin air purifier. Mereka fokus handphone, laptop. Kalau Anda tahu, Apple menjadi sangat mahal. Orang kalau mau beli Apple tuh sampai ngumpulin uang. Kenapa? Karena mereka punya teknologi yang canggih, kualitasnya terbaik. Makanya orang berani bayar mahal untuk Apple, meskipun mahal laku. Amin. Kalau Anda pengen dibayar mahal sama orang, Anda harus fokus. Jangan bangga, oh gue pinter main drum, gue pinter main bass, gue pinter main gitar, gue bisa lo main keyboard, gue bisa pegang sound system, gue bisa nyanyi. Hey, terima kasih buat multi talent people.
Tapi I'm sorry, cuma orang-orang yang fokus yang paling tajam. Kita harus bertanding di gelanggang yang memang Tuhan tentukan bagi kita. Jangan urusin orang lain. Dan saya kasih tahu, di gelanggang pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi kita, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. He will provide enough grace for you to run the race. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak sebab Allah. Karena itu, amin. Pada waktu kamu dicobai, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam gelanggang pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi kita, ada kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Orang-orang lihat saya, Bu Heni apa nggak stres? Ngurusin YTP, Tangan Pengharapan, ngurusin ICI. Ibu nggak stres? Enggak. Saya menikmati. Karena di sini ada kasih karunia Tuhan buat saya. Tapi apa yang saya lakukan? Roh Kudus taruh di hati saya untuk share ini. Kenapa saya nggak stres? Meskipun banyak tantangan. Karena saya mengeliminasi hal-hal yang membuat saya tidak fokus. Waktu orang ngajak saya kerja sama, Hen, lu kerja sama gua gaji lu 50 juta. Tapi lu ikut gua meeting ke Singapura, lu ikut. Gua meeting kemana, lu ikut. Lu jadi my second man. Gua bilang enggak. Uang jadi distraction. Uang bisa jadi pengalihan dari fokus kita. Apalagi kedudukan ketenaran. Ada sebuah perusahaan nawarin saya jadi pembicara motivator. Saya akan dapat fee dari tiap kali saya bicara. Fee-nya jauh lebih besar daripada jadi pengkhotbah. Anda tahu, saya buka fee pengkhotbah itu tergantung gerejanya. Mulai dari 500.000 sampai 10 juta per ibadah. Tergantung besar kecil gereja. Tapi kalau kita jadi pembicara motivator, dimulai dari 20 juta per sesi. Ada gereja yang bayar saya lebih dari itu, ada. Tapi saya kasih tahu, saya ditawarin jadi motivator. Menurut Anda saya bisa nggak? Saya udah mulai dibawa keliling. Saya buka terus terang. Jadi motivator lebih enak. Kenapa? Fasilitas bintang 5. Business class, Garuda, hotel bintang 5. Diaturin LO, pendamping. Profesional banget handling saya. Sekali ngomong ribuan. Nggak ada 100, 200, gak ada. Tiap kali saya bicara ribuan. Sebagai manusia, pride timbul, ego timbul. Enak juga nih, sekali gebuk 20 juta. Saya kasih tahu, saya mulai tolak. Saya putuskan enggak. Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Meskipun banyak yang bilang saya motivator, biarin aja. Hati saya cuma mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan buat Tuhan. Itu sangat berharga. Uang gak bisa beli. Waktu saya lihat jiwa-jiwa dibaptis, kemarin baru dibaptis 20-an orang, saya bahagia sekali. Buat saya ini arti hidup saya dan suami. Memindahkan jiwa-jiwa dari gelap ke terang. Orang dengar khotbah saya, hidup mereka berubah. Mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sangat sukacita. Bahagia. Sangat bahagia. Makanya uang gak jadi ukuran buat saya. Anda tahu Tangan Pengharapan gak pernah bayar saya. Tapi saya pergi ke pedalaman, ngelewatin badai, ombak. Anda lihat berapa kali video guru-guru tenggelam. Anda sadar gak 16 tahun, 17 tahun saya menghadapi ombak yang lebih besar dari itu. Tapi saya gak pernah mati karena Tuhan menyertai. Saya kasih tahu, banyak hal-hal di hidupmu yang akan mengalihkan fokusmu dalam mengikut Tuhan. Saya kasih tahu, distraction dalam pertandingan kita. Yang pertama, tawaran keinginan harta dunia, tahta, dosa. Dosa yang membuat kita meninggalkan iman kita. Cinta uang membuat orang mengingkari iman. Serangan dari sesama orang Kristen. Waduh, musuh kita bukan di luar, di dalam. Sesama seiman yang menjatuhkan kita, bukan orang lain. Betul nggak? Distraction. Distraction berikutnya, serangan iblis. Yang dialami Ayub. Diserang kesehatannya. Seperti hari ini, suara saya hilang, tapi saya nggak menyerah. Saya tetap siapin firman. Saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Distraction yang iblis serang. Kesehatan, kehilangan orang yang kita sayang. Kehilangan kekayaan. Kamu nggak boleh lemah. Meskipun bisnismu drop, omsetmu menurun, usahamu nggak jalan,
uangmu berkurang, imanmu udah boleh goyah. Tuhan harus jadi segalanya. Belajar mengandalkan Tuhan. Kamu akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amen, haleluya. Kalau orang jahatin kamu, jangan marah, jangan balas dendam. Jangan teralihkan fokusnya. Waktu orang jahatin kamu, dan kamu pakai waktumu untuk jatuhin orang lain, kamu sudah mulai teralihkan. Fokus maju terus, maju terus, maju terus. Fokus sama panggilan Tuhan. Saya tiap kali dijahatin orang, Roh Kudus selalu bilang gini, Henny fokus, Henny fokus. Saya terus fokus. Tuhan, saya mau lakukan ini. Oke, saya harus ke sana. Saya tidak pusing orang ngomong apa. Amin. Terakhir, ingat, prioritas paling penting dalam hidupmu. Coba tanya, apa sih yang paling penting buat saya? Karena apa yang jadi prioritas dalam hidupmu akan mengambil seluruh fokusmu, menghabiskan waktumu, menghabiskan uangmu dan energimu. Prioritas kita akan menentukan kualitas hidup kita. Perhatikan, orang yang suka main game akan menghabiskan uangnya untuk membeli perangkat-perangkat game, gamers, PC yang mahal. Gamers itu PC-nya mahal, ya kan? Earphone yang bagus, mahal. Mouse, anak saya kan main game, saya tahu. Mouse aja mahal banget. Kenapa? Kalau mereka lagi perang tuh harus cepet, cepet. Mouse yang klik-klik, pakai kabel gitu, klik-klik nggak jalan. Mereka harus yang mahal. Mejanya, kursinya, mahal. Orang yang fokusnya main game, ngabisin duitnya di hal-hal untuk main game, ngabisin waktunya untuk main game. Lihat apa yang jadi prioritasmu, ngabisin waktumu dan uangmu. Orang yang prioritasnya judi, sukanya judi, uangnya habis di situ, waktunya habis di situ. Orang yang suka mabuk, uangnya habis di mabuk, waktunya habis buat mabuk-mabukan. Orang yang prioritasnya traveling, kerja cari duit cuma buat traveling, waktunya habis buat traveling. Pertanyaan saya, apakah Tuhan jadi prioritas dalam hidupmu? Kalau Tuhan yang jadi prioritas dalam hidupmu, pertama, kamu akan mendahulukan kepentingan Tuhan dalam waktu-waktumu. Sesibuk apapun kamu, kamu akan serang jadwal padatmu untuk punya waktu sama Tuhan. Kamu akan berani menolak ajakan orang. Kebanyakan kita lebih sungkan sama orang, lebih sungkan sama teman daripada cinta Tuhan. Saya sering menolak diajak pergi sama teman, bukan sombong. Kalau saya nggak tolak-tolak ajakan orang, saya nggak punya waktu sama Tuhan. Bu Henny sarapan yuk, Hen sarapan yuk, ngebakmi yuk. Saya bilang enggak, padahal Anda tahu saya suka kuliner. Tapi saya juga suka ngobrol sama teman. Tapi saya tahu pagi itu waktu terbaik saya sama Tuhan. Kalau Tuhan prioritas dalam hidupmu, kamu nggak pelit sama Tuhan. Masa bayar perpuluhan aja nanya, mesti ya, harus ya. Yang 10% aja kamu pelit, gimana mau kasih lebih? Kalau prioritasmu tuh Tuhan, kamu nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kamu prioritas Tuhan, melakukan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Amen. Dan yang gini, yang paling penting dalam hidupmu adalah perkenanan Tuhan. Gak peduli apa kata orang, gak peduli orang ngomong apa, yang penting Tuhan berkenan. Yang selalu jadi perenunganmu, Tuhan, apakah Engkau berkenan dengan hidupku? Kalau Tuhan yang jadi prioritas hidupmu. Saya akhiri, kalau keluargamu yang jadi prioritas dalam hidupmu, kamu pasti sediain waktu buat keluargamu. Kamu pasti gak pelit sama keluargamu. Dan kamu pasti menikmati waktu bersama keluargamu. Melihat mereka bahagia, menjadi kepuasan bagi kamu. Amen. Jangan sampai gini, kumpul sama anak dianggap buang waktu. Wah, itu aneh. Kan kita bisa sama anak-anak kapan-kapan. Orang ini penting. No. Kalau kamu tidak pernah meletakkan mereka sebagai prioritas, segala sesuatu akan menggantikan mereka dalam hidupmu. Dan jangan kaget kalau kamu tidak bisa jadi bapa buat anak-anakmu. Orang lain akan jadi bapa buat mereka. Pilihan di tangan Anda. 3 hal yang menentukan kualitas: harga, fokus, dan prioritas. Mari hiduplah berkualitas. Bayarlah harganya. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Fokus sama panggilan Tuhan. Amin. Prioritaskan Tuhan dan keluarga. Tuhan berkati semuanya.